Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3741 sampai bab 3744. Semua orang mundur dari pertempuran untuk memberi jalan bagi Ye Junlin. Mayat-mayat yang dikendalikan oleh narkoba terus menyerang tanpa rasa takut. Keluar dari sini, Ye Junlin mulai menjalankan keterampilan dasarnya, dan lingkaran cahaya emas muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Lalu dia meninju mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pukulan ini, warna dunia berubah, dan bahkan angin gelap dan awan gelap yang menumpuk selama beberapa tahun pun terhempas. Energi kekerasan itu seperti badai yang melanda, menyapu segala sesuatu yang ada di depannya. Klik, mayat yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan langsung berubah menjadi bubuk. Ayo lagi, kalian semua mati untukku. Ye Junlin meninju beberapa kali berturut-turut, bahkan awan kumulus di atas lubang 10.000 mayat menghilang tanpa jejak, dan matahari akhirnya menyebar ke seluruh bumi. Kemudian lihatlah mayat-mayat bergerak di sekitar mereka yang telah dibersihkan dan diubah menjadi bubuk dan berserakan di tiup angin. Sebuah istana megah juga muncul di depan semua orang. Qian Qiu mengajar. 3 karakter besar dengan tulisan tangan aneh muncul di plakat di tengah aula. Ini dia, ikuti pencarianku, Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang masuk, dan segera semua orang menemukan bahwa altar utama sekte Qian Qiu kosong. Lolos, Ye Junlin mengerutkan kening, dia benar-benar tidak menyangka Gong Qian Qiu dan yang lainnya bisa secepat itu. Ye Junlin buru-buru melepaskan kekuatannya untuk menjelajahi sekeliling dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Junlin untuk menemukan aura yang mencurigakan. Aku menemukanmu, Ye Junlin sangat gembira dan segera memerintahkan Wen Lei dan yang lainnya untuk mengejarnya. Bagaimanapun, jarak orang lain terbatas. Wen Lei, Zhou Nanyan dan lainnya mengikuti Ye Junlin dan dengan cepat melihat lusinan elit sekte Qian Qiu. Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada orang mati berbaju hitam. Ye Junlin dan yang lainnya lah yang mengejar kita. Berjuang untuk mereka dan bantu pemimpin menunda waktu. Hidup sekte Qian Qiu, lusinan orang berhenti dan menghalangi jalan. Faktanya, Ye Junlin sudah mendengar apa yang dibicarakan orang-orang ini. Katakan padaku di mana Gong Qian Qiu berada, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kata Ye Junlin dengan nada dingin. Ye Junlin, jangan berharap mengetahui keberadaan pemimpin dari kami. Sekte Qian Qiu akan abadi untuk generasi yang akan datang. Lusinan orang kepercayaan mutlak sekte Qian Qiu berteriak serempak. Ye Junlin berkata dengan dingin, bunuh dia, saya akan terus melacak. Sebelum dia selesai berbicara, Wen Lei dan yang lainnya mengambil tindakan, dan Ye Junlin terus mengikuti sensor nafas. Kemudian, Ye Junlin menemukan elit sekte Qian Qiu lainnya satu demi satu, tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini bertempur sampai mati. Ye Junlin tidak mengatakan apapun untuk membujuknya agar menyerah dan hanya berjuang untuk keluar. Sepertinya orang-orang ini ditinggalkan karena mereka terlalu lambat. Ye Junlin membuat keputusan dan melacak mereka lebih dari 100 mil. Di depannya ada gurun, dan sejauh mata memandang, itu sepenuhnya diam. Sekali lagi, dia melepaskan kekuatannya dan mencari seperti karpet, tetapi aura Gong Qian Qiu dan lainnya tidak ditemukan. Sudah lama tidak ada jejak di tanah, angin kencang bertiup dan pasir kuning membubung kemana-mana, seolah ingin menutup segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Ayo kita kejar lebih jauh dan lihat apa yang terjadi. Ye Junlin mencari puluhan mil jauhnya ke dalam gurun, tapi masih belum ada jejak Gong Qian Qiu dan yang lainnya. Sepertinya mereka kemungkinan besar telah melarikan diri ke reruntuhan Kunlun. Ye Junlin menghela nafas pelan. Ini juga merupakan hal yang paling diabaikan Ye Junlin, yaitu, tidak ada cara untuk mengetahui rute spesifik menuju reruntuhan Kunlun. Pada awalnya, baik sekte Tianxi dan Changqiong, serta Xuanming dan Taixu Shenzong,
Semuanya memiliki perselisihan yang mematikan dengan diri mereka sendiri, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memberitahu mereka detailnya. Tampaknya para jenius dari sekte ilahi Taiksu itu dibunuh terlalu tergesa-gesa. Ye Junlin merasa sedikit menyesal. Jika dia menangkap orang-orang itu hidup-hidup, dia mungkin bisa mengetahui rute menuju reruntuhan Kunlun. Dengan cara ini, kami tidak akan melakukan pelacakan secara membabi buta seperti sekarang. Gong Qianqiu, putra suci ketiga, Xuan Ming dan Dugu Xiao, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung dunia. Gumam Ye Junlin pada dirinya sendiri. Aura pembunuh di tubuhnya menyebar, membentuk pusaran energi yang menakutkan dengan dia sebagai pusatnya, dan pada saat yang sama, itu juga menggulung pasir kuning ke seluruh langit. Ketika Tianxi dan Xuan Ming dapat menemukan Tianmen yang legendaris, maka mereka pasti dapat menemukannya juga. Sekarang tampaknya pintu masuk ke reruntuhan Kunlun mirip dengan gerbang energi tersembunyi. Dan pintu ini adalah dinding energi yang menghalangi ledakan energi spiritual dari langit dan bumi. Di dalam pintu tersebut terdapat reruntuhan Kunlun, dan di luar pintu tersebut adalah milik dunia sekuler. Seperti yang Ye Junlin pikirkan, Wen Lei dan yang lainnya juga menyusul. Ye Junlin meninggalkan bekas di sepanjang jalan saat dia melacak. Selain itu, Ye Junlin adalah satu-satunya di gurun yang melepaskan aura kuat, dan Wen Lei serta yang lainnya dengan cepat mengunci lokasinya. Guru Ye, apakah mereka sudah melarikan diri? Ning Jinye bertanya dengan suara yang dalam. Ye Junlin mengangguk dan berkata, ya, bagaimanapun, mereka memiliki 3 putra suci yang memimpin. Saya khawatir mereka telah melarikan diri ke reruntuhan Kunlun. Saudaraku, putra suci ketiga terluka parah olehmu kali ini. Itu dikatakan bahwa gurunya adalah Taiksu Shenzong. Wakil pemimpin sekte kemungkinan besar akan membalas lagi di masa depan. Zhou Nanyan mengingatkan dengan wajah serius. Yang lain juga setuju dengan kesimpulan ini. 4 jenius besar tewas di tempat, dan 3 putra suci, Xuan Ming, dan lainnya kembali ke rumah dengan sia-sia. Sekte ilahi Taiksu tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi dengan mudah, baik dalam urusan publik maupun pribadi, dan dendam ini pasti dipalsukan. Saya khawatir tidak lama lagi mereka akan datang mencari masalah. Meskipun kami telah berhubungan dengan para jenius dari 2 sekte besar, kami masih tidak tahu seberapa dalam air di reruntuhan Kunlun. Terutama sekte Dewa Taiksu ini, 3 putra suci tentu saja bukan tandingan Junlin, tapi wakil ketua sekte dan bahkan ketua sekte. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa kuatnya. Musuh ada dalam kegelapan dan aku dalam terang. Sangat sulit untuk menjaganya. Wen Lei dan yang lainnya berkata satu sesudah yang lain. Kegembiraan kemenangan yang belum lama ini lenyap saat ini, digantikan oleh kehikmatan. Kekuatan dan koneksi Taiksu Shenzong di reruntuhan Kunlun tidak dapat diukur. Begitu mereka mengumpulkan banyak orang kuat untuk membalas dendam, hasilnya akan tetap beragam. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin dalam pertempuran, selama ada beberapa orang yang lebih kuat di level 3 putra suci, mereka mungkin bisa menahannya. Apakah yang lain dapat menahan serangan musuh yang kuat adalah tanda tanya besar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, situasinya tidak optimis. Ye Junlin mengangguk dan berkata, kamu benar. Jadi prioritas utama adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Di satu sisi, ini untuk pertahanan, dan di sisi lain, juga untuk mempersiapkan balas dendam di masa depan. Petik 2. Meski kedalaman Taiksu Shenzong belum sepenuhnya tereksplorasi dengan jelas, namun untungnya otak Tuhan menemukan vena ilahi dan vena suci kembali. Putra suci ketiga pernah membuat pernyataan yang berani, mengatakan bahwa pembuluh darah dewa dan pembuluh darah suci hanya ada di reruntuhan Kunlun. Namun, pada kenyataannya, ada pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci di dunia sekuler, tetapi keduanya sangat tersembunyi dan sengaja disegel oleh orang atau kekuatan. Tapi sekarang tidak ada masalah. Otak Tuhan telah mengembangkan detektor jenis baru, dan hanya masalah waktu sebelum lebih banyak pembuluh darah ilahi ditemukan. Dan Ye Junlin diam-diam memutuskan untuk membiarkan anggota base camp yang lebih memenuhi syarat berlatih vena super spiritual di periode waktu berikutnya.
Sekarang tidak ada yang disembunyikan, prioritas utama adalah membangun kekuatan elit dengan efektivitas tempur yang kuat sesegera mungkin. Pada saat yang sama, kami akan meningkatkan intensitas pengajaran keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun, sehingga kami dapat memanfaatkan kekuatan pembuluh darah super spiritual dengan lebih baik. Terutama setelah pertempuran ini, orang kepercayaan mutlak di dalam base camp juga terlihat jelas. Adapun bagi orang-orang yang pikirannya bimbang, jangan percayakan tanggung jawab penting kepada mereka. Kita harus membiarkan otak Tuhan menciptakan lebih banyak pakaian perang dan senjata baru. Dengan pemikiran ini, Ye Junlin langsung menghubungi otak Tuhan. Dia ingin secara pribadi menciptakan kekuatan elit absolut untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Putra suci ketiga, Gong Qianqiu dan yang lainnya berlari sepanjang jalan, diikuti oleh hanya beberapa murid dekat dari sekte Qianqiu. Orang-orang ini memiliki bakat yang sangat tinggi dan juga telah mempraktikkan teknik melahap yang ekstrim, sehingga mereka hampir tidak bisa mengikuti jejak putra suci ketiga dan yang lainnya. Sejak tiba di kawasan gurun pasir, Gong Qianqiu telah mencoba menghafalkan rute menuju reruntuhan Kunlun. Namun Gong Qianqiu segera melepaskan ide ini karena dia menemukan bahwa apa yang disebut Tianmen tersembunyi dalam formasi kuno. Formasi kuno ini mengalir dengan kemegahan, menampakkan pesona yang memabukkan. Jika ingin menyentuh formasi ini, diperlukan kekuatan yang kuat untuk membimbingnya. Hanya ketika kekuatanmu sendiri mencapai ambang tertentu, barulah kamu dapat mengilhami formasi untuk memasukinya. Petik 2. Bahkan jika orang biasa secara tidak sengaja menemukan formasi kuno, mereka hanya dapat melihatnya dari kejauhan dan tidak dapat mendekat. Orang suci ketiga San menjelaskan dengan suara yang dalam. Gong Qianqiu mengingat hal ini dalam diam, dan mendengarkan putra suci ketiga terus menjelaskan situasinya sambil bergerak maju. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang tidak sadarkan diri dalam formasi kuno? Mereka semua adalah orang-orang kuat di dunia sekuler. Mereka menemukan Tianmen dan menyentuh formasi tetapi tidak mengetahui rutenya, dan akhirnya terjebak dalam formasi. Akan ada pemandu dari reruntuhan Kunlun yang akan datang secara teratur untuk menyelidiki dan membawa orang-orang ini ke reruntuhan Kunlun. Mendengar ini, Gong Qianqiu menoleh untuk melihat Xuan Ming di sebelahnya. Xuan Ming sepertinya melihat keraguan di hati Gong Qianqiu dan berkata langsung, "Itu benar, Tianxi dan saya terjebak dalam formasi kuno pada awalnya." Petik 2. Kemudian, kami dibawa ke dalamnya oleh pemandu dari reruntuhan Kunlun. Nanti, kita masing-masing karena keadaan, saya bergabung dengan sekte yang berbeda. Gong Qianqiu tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika banyak orang kuat menghilang secara misterius. Jika tidak ada personel internal di reruntuhan Kunlun yang memimpin rute berikutnya, tidak akan ada cara untuk masuk. Putra suci ketiga mendapatkan kembali rasa superioritasnya sebelumnya. Benar saja, rute yang sangat berliku-liku membuat Gong Qianqiu semakin terpesona. Menghafal rute yang tepat tidak akan berhasil, dan semakin jauh ke dalam, semakin kaya energi spiritual antara langit dan bumi. Jika bukan karena waktunya yang tidak tepat, Gong Qianqiu pasti ingin menjadi gila dan melahapnya. Sekelompok orang berjalan ke depan selama 2 atau 3 jam lagi, dan jalan di depan tiba-tiba menjadi sangat terbuka. Tidak lama setelah berjalan ke depan, pandanganku tiba-tiba terbuka, memandang ke seberang dataran, dengan menara istana retro samar di ujung jauhnya. Ini reruntuhan Kunlun, hati Gong Qianqiu melonjak, dan dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Putra suci ketiga mencibir dan berkata, "Ini hanyalah permulaan dari reruntuhan Kunlun. Dalam analisis terakhir, ini hanyalah daerah marginal, bukan reruntuhan Kunlun yang sebenarnya." Gong Qianqiu sangat terkejut, dan ternyata ini adalah hanya wilayah marginal. Semua orang terus berjalan ke dalam, dan setelah beberapa jam, Gong Qianqiu memahami arti sebenarnya dari apa yang dikatakan putra suci ketiga sebelumnya. Saat kita masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan Kunlun, secara bertahap terdapat lebih banyak gunung, sungai, air terjun, dan kuil kuno. Air terjun di sini seperti Bima Sakti yang turun dari langit, dan pegunungan di kejauhan diselimuti awan dan kabut,
bahkan mengeluarkan lingkaran cahaya yang aneh, seperti negeri dongeng. Apalagi di sekitar beberapa istana yang megah dan besar, auranya semakin megah dan luar biasa, seolah dikelilingi burung bangau sehingga membuat pusing. Tentu saja yang paling mengejutkan Gongqiankyu adalah kecukupan energi spiritual, yang dapat digambarkan sebagai energi spiritual yang turun seperti hujan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan pembuluh darah spiritual ini. Gongqiankyu bertanya sambil menunjuk pada pembuluh darah spiritual yang mengandung energi spiritual murni. Melihat penampilan Gongqiankyu yang tidak berpengalaman, putra suci ketiga merasa sangat superior. Pembuluh darah spiritual tingkat ini ada di mana-mana di reruntuhan Kunlun, dan bahkan sekte kecil pun tidak mau mendirikan sekte di sini. Putra suci ketiga mencibir, Gongqiankyu sangat terkejut, meskipun pembuluh darah spiritual di depannya tidak sebaik pembuluh darah super spiritual dari dua ras alien, namun yang pasti tidak jauh berbeda. Ditinggalkan oleh orang-orang di reruntuhan Kunlun seperti sepasang sepatu usang. Jangan kaget, ada banyak pembuluh darah dewa dan pembuluh darah suci di reruntuhan Kunlun. Misalnya, sekte ilahi Taiksu kami dibangun di atas beberapa pembuluh darah dewa dan 3 pembuluh darah suci. Sedangkan untuk pembuluh darah spiritual kecil lainnya, ada banyak pembuluh darah spiritual kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya, kata putra suci ketiga sambil tersenyum. Gongqiankyu menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari sekte ilahi Taiksu, sumber daya budidaya sangat melimpah. Setelah mendengar berita ini, Gongqiankyu menjadi lebih bertekad untuk berkembang di reruntuhan Kunlun. Anak suci, berapa lama kita akan sampai di sekte ilahi Taiksu? Dugu Xiao bertanya dengan semangat di wajahnya. Dia berlatih teknik menelan ekstrim versi lemah, dan sepanjang jalan dia kehilangan kendali dan mulai menelan energi spiritual di sekitarnya. Selama perjalanan, Dugu Xiao merasa kekuatannya telah meningkat lagi, jadi dia pasti sangat bersemangat. Putra suci ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada setengah hari perjalanan untuk sampai ke sana. Setelah memasuki reruntuhan Kunlun, putra suci ketiga akhirnya benar-benar santai, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak akan mengejarnya ke sini. Bahkan jika dia mencapai kekuatan untuk memicu formasi Tianmen, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan lokasi tepatnya. Dengan kata lain, meskipun dia berhasil memasuki reruntuhan Kunlun, masalah apa yang bisa dia buat di sini? Tidak ada yang perlu dikatakan dalam perjalanan, dan semua orang akhirnya tiba di sekte ilahi Taiksu menjelang tengah hari. Sekte ini dibangun di atas lusinan puncak gunung yang hijau, dengan istana kuno dan awan yang tertinggal di lereng gunung. Masih ada gelombang energi formasi yang beredar di sekitar sekte tersebut. Di bawah sinar matahari, energi formasi menunjukkan cahaya redup dan aneh. Energi spiritual yang hampir terlihat dengan mata telanjang melonjak dan melayang maju mundur di dalam formasi. Di pegunungan, berbagai burung dan binatang yang langka atau tidak terlihat di dunia sekuler berpindah-pindah di antara mereka. Sepertinya ada suara senar di kejauhan. Setelah mendengarkan saja, saya menemukan bahwa seluruh pikiran saya bersemangat dan gelisah karenanya. Bunyi senar yang jauh ini seakan-akan mempunyai efek merangsang semangat dan suasana hati menjadi gelisah dan gembira. Di ruang terbuka di samping beberapa loteng hutan, samar-samar terlihat banyak sosok yang duduk bersila, bermeditasi dan bernapas, sesekali terlempar dan terbang di udara. Gambaran negeri dongeng yang sangat besar terbentuk. Orang-orang ini sangat kuat. Gongqiankyu menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan 3 putra suci di antara mereka yang mengeluh. Terutama dari posisi tak terlihat, Gongqiankyu masih bisa mendeteksi sedikit pun aura, dan tekanannya jauh lebih besar daripada tekanan 3 putra suci. Seperti yang diharapkan dari sekte ilahi Taiksu, jumlah masternya sama banyaknya. Gongqiankyu sangat bersemangat, dan menjadi lebih bertekad untuk mempertahankan paha ini. Ini adalah sekte Taiksu Sen. Ikuti saya kembali ke kediamanmu dulu, kata putra suci ketiga dengan bangga, seolah dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuan Tanah.
Semua orang mengikuti tiga putra suci ke puncak salah satu gunung kecil. Di depan mereka ada loteng retro 3 lantai. Ada banyak ruangan kosong, kamu bisa bergerak sendiri kecuali lantai atas. Cepat sembuhkan lukamu. Temukan kesempatan yang cocok dan aku akan memperkenalkanmu kepada orang suci dan guru lainnya. Kalimat terakhir ini jelas terkait kepada Gong Qianqiu berkata. Gong Qianqiu berkata dengan hormat, ya, berpikir bahwa guru dari putra suci ketiga adalah wakil ketua sekte dari sekte Taiksu Sen. Gong Qianqiu menjadi lebih bersemangat. Loteng ini hanya milik 3 putra suci, jadi memang banyak ruangan kosong. Semua orang mencari ruangan kosong dan mulai mengatur pernafasannya. Mereka dilukai oleh Ye Junlin dan bawahannya, dan mereka melarikan diri jauh-jauh, sehingga mereka sangat membutuhkan pertolongan medis. Putra suci ketiga datang ke lantai atas loteng sendirian, dan suasana bangga tadi telah hilang. Ye Junlin, tunggu aku akan membuatmu membalas kebencian ini 10 kali dan 100 kali. Putra suci ketiga sangat marah, dan dia belum berani memperingatkan tuannya. Lagi pula, disakiti oleh seekor monyet di dunia sekuler, dan bahkan pedang yang diturunkan oleh tuannya dipatahkan, hanyalah sebuah rasa malu dan penghinaan yang besar. Untuk saat ini, kita perlu meningkatkan kesehatan kita dan memulihkan diri. Adapun bagaimana membalas dendam, kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Petik 2. Putra suci ketiga perlahan-lahan duduk dan mulai melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bersambung.